Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu bersama Ustazah Nana. Hari ini kita belajar akidah akhlak bab ta'awud ya. Akidah akhlak bab ta'awud. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, di sini Ustazah akan membacakan sebuah teks dulu nanti agar kalian lebih paham kenapa kita harus membaca ta'awud. Allah selalu melindungi hamba yang berdoa kepadanya. Apabila sedang sedih, sakit, dan ketakutan, maka berdoa adalah jalan terbaik untuk membuat hati tenang. Jadi ketika kita merasa sedang sedih, sakit, kita memang harus diwajibkan ya, kalau bisa itu selalu rajin berdoa. Ketika sedih, ya Allah hilangkanlah kesedihanku ini. Ketika sakit, ya Allah berikanlah kami kesembuhan. Seperti itu adalah jalan yang terbaik untuk membuat hati kita tenang. Ya, kalian tahu setan kan? Nah, setan itu adalah musuh terbesar manusia ya. Kenapa? Karena setan senantiasa membisikkan was-was ke dalam hati ketika manusia melaksanakan ibadah. Nah, was-was itu apa Ustazah? Was-was itu kayak ada rasa ragu-ragu atau rasa pengen buru-buru. Contohnya ketika sedang sholat, loh aku tadi rakaat keberapa ya? Ke-1 atau biasanya ya lupanya itu rakaat ketiga apa keempat. Nah, itu salah satu contoh setan membisikkan was-was ke dalam hati kita, keraguan-raguan. Oleh sebab itu, ketika akan melaksanakan ibadah, bacalah ta'awud. Nah, kalian bertanya-tanya, nggak ta'awud itu apa sih? Kayaknya aku sering dengar ta'awud tapi nggak tahu. Nah, ta'awud itu adalah doa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan. Ta'awud dibaca saat akan melakukan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Agar apa ya? Nah, betul, agar kita tidak diganggu, agar ibadah kita itu fokus, tidak diganggu oleh setan yang suka membisikkan rasa was-was ke dalam hati kita. Oke, setelah kita mengetahui pengertian dari ta'awud, setelah kalian tahu tujuan kita membaca ta'awud itu apa, sekarang kita akan menghafalkan bunyi ta'awudnya ya. Kalian kalau misalkan biasanya kan kita membaca ta'awud itu ketika akan membaca Al-Quran, itu salah satu contohnya ya. Nanti kita akan belajar lagi waktu-waktu untuk membaca ta'awud. Sekarang kita belajar dulu bunyinya, bunyi atau lafal dari ta'awud. Ikuti Ustazah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, seperti itu. Kalian pasti tidak asing lagi kan dengan bacaan ta'awud? Iya, itu adalah bacaan ta'awud. Kita baca satu kali lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, pinter. Ya, setelah tadi kita belajar lafal atau bunyi ta'awud, sekarang kita akan belajar arti dari bacaan ta'awud itu ya. Tadi kan bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, artinya kalian kan selama ini hanya membaca, tahu nggak artinya? Nih Ustazah terangkan ya. Artinya adalah aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi bacaan ta'awud itu tidak hanya sekedar bacaan, tapi dia mempunyai makna. Yaitu apa arti dari bacaan ta'awud? Arti
arti dari lafalnya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Oke, alhamdulillah materinya sudah tersampaikan, yaitu arti bacaan ta'awud dan bunyinya. Nanti lain waktu kita akan belajar waktu untuk membaca ta'awud dan hikmah membaca ta'awud itu apa sih? Lah, nanti akan kita bahas minggu depan. Sekarang kita akan mengerjakan tugas. Ustazah punya tugas untuk kalian. Silahkan tuliskan ya. Tuliskan lafal atau bunyi ta'awud itu memakai tulisan Arab ya lafalnya, dan artinya sebanyak 5 baris. Ingat-ingat, hanya 5, tidak usah banyak-banyak. Yang penting kalian hafal lafalnya ta'awud dan artinya. Oke. Kemudian setelah ditulis, silahkan kalian tulisnya di buku tulis curhat ya. Di atasnya dikasih nama. Misal namanya Zerin, kalau enggak Zaimi ditulis. Kemudian di bawahnya itu tugas kalian. Setelah ditulis selesai, kirimkan foto, difoto, kemudian kirimkan ke ustadzahnya yang ngajar di kelas kalian itu siapa. Oke, cukup sekian materi hari ini, semoga ilmunya bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu jaga kesehatan.